Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Pernahkah kalian membayangkan rasanya menjadi seorang perempuan yang tidak pernah bisa menentukan kapan ia harus periksa ke bidan karena ia harus meminta izin kepada suaminya? Di balik hakikatnya pelayanan kesehatan yang harusnya adil untuk semua, nyatanya perempuan masih mengalami ketimpangan dalam mendapatkan haknya, terutama dalam pelayanan kebidanan. Video ini akan mengajak kita menelusuri bagaimana kajian Kemenak sangat penting dalam pelayanan kebidanan dan apa dampak ketidaksetaraan sosial terhadap kesehatan perempuan. Gender bukan cuma tentang laki-laki atau perempuan, tapi tentang peran, tanggung jawab, dan harapan sosial yang dibentuk terhadap keduanya. Dan sayangnya, sistem itu seringkali membuat perempuan lebih rentan. Dalam konteks kebidanan, ini terlihat dari siapa yang boleh membuat keputusan tentang tubuh perempuan sendiri. Bayangkan, masih banyak perempuan di luar sana yang tidak bisa memilih tempat bersalin karena ditentukan oleh keluarga. Ini bukan hanya masalah hak, tetapi juga keselamatan jiwa. Baiklah, lanjut ke materi kedua tentang kajian gender versus seks. Apakah kalian tahu tentang gender itu apa? Baik Bu, saya dapat menyimpulkan sendiri kalau gender itu peran dan harapan sosial yang dibentuk masyarakat. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Dan seringkali perempuan harus tunduk pada sistem itu bahkan dalam kondisi keputusan medisnya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Dapat disimpulkan bahwa gender itu dalam pelayanan kebidanan siapa yang punya kuasa membuat keputusan bisa jadi tentu keselamatan jiwa. Apakah paham? Banyak budaya masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk termasuk dalam hal kesehatan. Padahal dalam kondisi darurat obstetri, pengambilan keputusan yang terlambat dapat menyebabkan hal yang fatal. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan informasi yang berujung pada kesehatan ibu. Dari hasil musyawarah, perempuan harus menunggu izin dari suami jika ingin berobat. Tapi Bu, dari kondisi darurat seperti ini, keterlambatan bisa berakibat fatal. Iya, benar. Kami perlu edukasi banyak yang belum tahu bahayanya menunda kesehatan. Kita bisa mulai diskusi seperti ini dari masyarakat sendiri. Kita masih banyak mendengar kasus perempuan ditolak di puskesmas karena tidak membawa buku KIA atau dimarahi karena tidak datang dengan suaminya. Di sisi lain, perempuan dengan HIV disabilitas atau dari suku tertentu kadang dilakukan tidak adil oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, stigma itu nyata. Ini semua menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya responsif gender. Maaf Bu, suaminya mana? Ibu harus ditemani suami untuk daftar. Suami saya kerja perawat Bu, tolong Bu. Perut saya sakit Bu. Sudah jangan panik Bu, mari kita periksa dulu ya. Baik Bu. Akibat dari ketidaksetaraan ini nyata, angka kematian ibu tetap tinggi karena akses layanan yang terlambat atau keterbatasan akses yang masih rendah. Gizi buruk saat hamil, kehamilan yang tidak diinginkan, kurangnya pemahaman mengenai kontrasepsi. Semua itu bisa diatasi jika perempuan mendapatkan pelayanan yang baik dan aman. Baiklah teman-teman, salah satu penyebab akid ini adalah karena keterlambatan rujukan, karena keputusan tidak bisa diambil cepat. Baiklah, selanjutnya gizi buruk saat hamil juga tinggi karena ibu nggak bisa mengakses layanan tepat waktu. Ya, tepat sekali presentasi kalian. Apakah ada yang ingin menyimpulkan materi dari kelompok ini? Bidan juga punya peran penting sebagai advokat hak perempuan. Kita bukan hanya penyedia layanan, tetapi pendamping, pendengar, dan pembela. Pelayanan kebidanan itu harus responsif gender. Itu artinya, perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dihargai suaranya, dan tidak boleh dihakimi latar belakangnya. Dan tentu saja, semua itu harus dimulai dari komunikasi yang empatik serta layanan lingkungan yang aman secara fisik dan psikologis.
Bu, semua tentang tubuh ibu harus ibu pahami. Saya akan jelaskan opsinya. Tapi kata mertua saya harus nurut aja. Tugas saya bukan hanya memberikan layanan, tapi juga memastikan ibu punya hak untuk memilih dan didengar. Pemerintah sudah mendorong pengurusutamaan gender di setiap sektor, termasuk kesehatan. Tapi, di lapangan masih tetap harus kita kawal. Sebagai mahasiswa kebidanan, kita bisa mulai dari hal kecil seperti bersikap adil, menghargai cerita pasien, dan tidak menyepelekan keluhan mereka. Nat, ayo kita bikin video tentang edukasi hak perempuan. Iya, biar semua orang tahu bahwa pelayanan kesehatan itu harus adil, bukan berdasarkan status sosial. Oke. Kajian gender bukan tentang teori. Ini tentang keadilan, kemanusiaan, dan tentang masa depan seluruh perempuan Indonesia. Jadi, anak-anak semua, kajian kita ini bukan hanya sekedar teori. Ayo jadi bidan yang berpihak pada hak perempuan, karena pelayanan kebidanan yang adil adalah hak semua ibu. Film ini diperuntukkan untuk seluruh pejuang kesehatan perempuan di seluruh Indonesia. Kami dari kelompok 1 Kebidanan 1C, saya Dewi, Saya Flora, Saya Neza. saya Aisyah, saya Adel, saya Mila, Saya Abel. saya Fresya, Saya Angel. saya Alia, Saya Mona. saya Nadia, saya Lindi, saya Cahaya, Saya Jelita. saya Nisa, Saya Vidya. saya Bella. Saya Mulia. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton video edukasi kami. Wahai perempuan Indonesia, dalam alunan langkahmu yang lembut, tersimpan kekuatan semesta. Dalam senyummu, tumbuh harapan. Dan dalam suaramu, dunia bisa berubah. Kesetaraan bukanlah tentang siapa yang memimpin, tetapi tentang siapa yang diberi ruang untuk berdiri sejajar. Perempuan bukan pelengkap cerita. Ia adalah penulis narasi, penentu arah, penjaga kehidupan yang tak pernah lelah. Kita tidak meminta keistimewaan. Kita hanya menuntut keadilan. Hak untuk bermimpi setinggi langit. Hak untuk berkata tidak. Hak untuk didengar, dihargai, dan dipercaya. Perempuan Indonesia telah lama menjadi cahaya yang menyinari keluarga, masyarakat, dan bangsa, meski kadang tersembunyi di balik bayang. Kini, waktunya melangkah keluar dari bayang-bayang dan berdiri di tempat yang terang. Dengan kepala tegak dan hati lapang. Mari kita saling menggandeng tangan, bukan saling menjatuhkan, karena perubahan takkan lahir dari diam, tapi dari suara-suara kecil yang tak pernah padam. Untukmu, perempuan Indonesia, kau bukan setengah dari dunia, kau adalah dunia itu sendiri. Kami edukasi hari ini. Banyak budaya masih sangat. Budaya. Masih rekaman ya guys di Masjid Raya. Kami lagi membuat video tugas. Mamá me tuvimos de local, de abrimos de